saya mulai nanya ke dia gitu. Misi ibu, saya bilang ibu manggilnya. Misi ibu, saya mau nanya jalan, saya bilang gitu. Dia masih gini aja. Enggak nanya, Mas mau kemana? Enggak, kan kalau orang beneran nanya kan. Saya nanya. Saya malah curhat sama setan itu, saya malah curhat. Saya dari Pekalongan bu, saya mau balik ke Jogja, lewat mana ya gitu kan. Saya itu nyasar ke sini, saya nggak tahu daerah mana, saya orang Jakarta, saya malah curhat tuh, nggak tahu daerah sini. Dia begini, dia langsung bilang, tangannya gerak, lurus, kanan, kiri. Saya diem kan, saya dengerin. Kamu tahu nggak ini tempat apa? Nggak tahu pak. Emang ini apa? Iki alas roban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ratna Olan Channel. Kali ini gue kedatangan tamu narasumber yang akan bercerita pengalamannya tersesat di alas roban. Gimana kehororannya? Kita sambut langsung Bang Fadil. Halo Bang. Bu Ratna. Bang, jadi ini ceritanya nih abang tersesat di alas roban. Berapa orang? Berdua. Itu kejadian tahun berapa bang? Sekitar tahun 2016 atau 17 lah Bu. Apa aja tuh bang di waktu itu kejadian itu apa? Terus ketemu apa aja di alas roban tuh? Jadi cerita itu pulang ziarah Bu. Habis ziarah dari Pekalongan, pulang, terus intinya langsung nyasar kesasar di alas roban semalaman. Nah di situ saya udah nggak ada petunjuk kan, karena HP juga sinyal hilang. Akhirnya dikasih petunjuk sama setan. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Jangan lupa bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya yang lainnya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok Ratna Olan Channel. Oke Bang Fadil, bisa dimulai dari awal? Oke, tahun 2014 itu kan saya lulus dari sekolah Bu ya, lulus sekolah. Nah itu saya ikut tes SBMPTN kan buat masuk kuliah dan dapatnya di Jogja waktu itu. Udah singkat cerita akhirnya kita putusin udahlah berangkat ke Jogja. Saya udah cari tempat kos-kosan segala macem. Saya udah masuk kuliah di Jogja. Nah di awal saya kuliah tuh saya masuk ke main musik Bu. Dulu sempat ngeband gitu kan. Nah di waktu itu saya ketemu sama teman saya namanya Jamal. Ini nama asli Bu ya, nama asli Jamal. Nah saya ngeliat dia tuh lagi main gitar gitu kan. Akhirnya wah ini orang suka musik juga nih dalam hati saya tuh. Kenalan segala macem kan, nanya tentang musik. Singkat cerita kita buat band bareng tuh, buat band bareng sama dia. Nah kira-kira kalau nggak salah sekitar setahun kemudian kalau nggak salah itu ada festival Bu. Ada festival musik di kampus lain tapi bukan di kampus saya kan. Nah di kampus lain ada festival. Udah tuh akhirnya kita lebih semangat buat latihan kan. Buat latihan dengan harapan semoga band kita tuh bisa lebih dikenal orang gitu kan, lebih besar gitu. Nah setelah kita udah semangat latihan, terus kita udah prepare lah buat festival itu. Jelang sehari mau festival, ternyata dari panitia kasih info diundur festivalnya. Malah katanya nggak jadi, mungkin ada alasan apa lah ya dari segi internalnya gitu, nggak jadi. Udah kita akhirnya kecewa kan. Gimana nih, kita udah sering latihan, kita udah sewa studio kan, udah banyak keluar segala macem lah effortnya gitu, nggak jadi. Akhirnya udah tuh teman-teman saya tuh personal lainnya akhirnya kayak ngambek gitu kan Bu ya. Udahlah gue balik gitu. Udah akhirnya si Jamal ini di situasi kita lagi kecewa gitu, lagi sedih, si Jamal tiba-tiba ngajakin ziarah. Si Jamal ini mungkin nggak nyambung kan, pasti bilang Dil ziarah yuk. Ziarah maksudnya awalnya tentang musik kok ngajakin ziarah gitu. Ya udah biar kita tenang aja, dia bilang gitu kan, biar kita lebih adem. Oh ya udah boleh deh gitu. Kapan emang? Hari Minggu lah, kan libur kuliah hari Minggu. Boleh saya bilang gitu.
Nah, saya kira tuh ziarahnya itu masih di seputaran Jogja, Bu. Karena Ibu tahu kan di Jogja kan masih banyak makam-makam kan, makam-makam raja-raja gitu-gitu. Saya kira masih di seputaran Jogja. Tiba-tiba Jamal ngajakinnya ke Pekalongan. Pekalongan. Saya bilang, "Ah, Pekalongan. Iya, di situ ada makam Habib," katanya. Itu emang terkenal gitu kan. Saya nggak usah sebut namanya kali ya. Ada makam Habib terkenal, kita ziarah ke sana gitu. Kapan? Minggu ya, minggu pagi. Ya udah. Tapi lu malam minggu nginep nih di kosan gua, dia bilang. Biar kita minggu pagi gampang kan langsung berangkat. Ya udah, ntar malam minggu gue dateng deh ke kosan lo, saya bilang gitu kan. Nah, singkat cerita malam minggu saya dateng, terus nginep di kosan dia. Minggu pagi kisaran jam 7 saya berangkat naik motor, pakai motor dia kan. Udah tuh, selama di perjalanan saya tuh santai banget, Bu, karena nggak ngejar waktu kan. Karena saya mikir kira-kira kan dari Jogja ke Pekalongan kan nggak terlalu jauh lah, mungkin kisaran 5 jam kali ya, nggak salah naik motor kan. Udah tuh saya bilang sama Jamal, "Mal, kita santai aja ya, nggak usah ngebut-ngebut di jalan, biar kita tuh sampai di Pekalongan malam kan. Karena kalau kita misalnya ziarah di waktu siang kan nggak lucu, Bu, ya, siang-siang ziarah gitu. Kita malam sampainya gitu." Ya udah. Nah, selama di perjalanan saya tuh santai banget lah. Bentar-bentar saya berhenti ya kan, ngopi, makan gitu, terus sholat, pokoknya santai banget. Nah, singkat cerita kisaran jam 7-an, setengah 8 saya baru sampai di Pekalongan. Nah, si Jamal kan kita pakai Google Map, Bu, ya. Kita udah sampai di Pekalongan, di tempat makam. Nah, saya ngeliat tuh di tempat makam rame banget tuh rombongan ziarah, Bu. Yang pakai bis-bis gitu loh. Ya kan, dari setiap daerah-daerah gitu kan. Saya ngeliat, ada yang dari Ponorogo, dari mana, Kediri kan. Wah, berarti orang bukan orang sembarangan nih yang diziarahin kan, kuburannya gitu, makamnya tuh pasti orang terkenal nih gitu. Nah, saya mikir, ya kali kita berdua masuk selonong gitu loh, sedangkan mereka kan rombongan, pasti mereka lebih diutamakan gitu loh, Bu, dibanding kita nih cuman yang berdua doang gitu kan. Saya ngeliat, saya tanya tuh, "Mal, emang di mana makamnya?" "Itu tuh situ." Pas saya perhatiin, wah gila, rame banget, Bu, rame banget situ kan rombongan ziarah di situ. Saya bilang, "Wah, kita nggak bisa masuk, Mal, kalau sekarang. Mending kita keluar dulu, cari ngopi, cari tempat kopi kan. Biar agak malam, baru kita masuk." Ya udah yuk. Udah, saya berdua sama Jamal akhirnya keluar sebentar dari lokasi makam itu kan. Kita cari tempat ngopi lah, santai dulu. Ketemulah kayak Starling gitu, ya. Kayak Starling gitu, kita pesen kopi, sambil ngerokok-ngerokok gitu kan. Kisaran jam-jam 9 kalau nggak salah. Udah tuh. Saya Jamal masuk lagi, "Coba yuk masuknya ke dalam, siapa tahu udah sepi kan." Saya masuk, nah itu udah agak sepian, Bu, udah agak sepi. Nah, ini enak nih saya bilang kan, buat kita masuk lebih gampang. Ya udah, akhirnya saya masuk tuh, saya masuk ke dalam. Pokoknya makamnya itu ada masjid. Nah, itu buat mungkin kalau ada orang Pekalongan ya pasti tahu lah, itu makam memang udah terkenal. Pokoknya di makam itu ada masjidnya gitu. Singkat cerita, saya sama Jamal masuk ke dalam. Saya ganti pakaian kan, saya pakai baju koko, pakai sarung juga gitu. Masuklah kita ziarah situ. Kita ziarah segala macam, udah kira-kira jam 12 malam itu selesai. Kisaran jam 12 tuh, Bu. Kita udah pulang, selesai ziarah kira-kira jam 12. Nah, saya nanya ke Jamal, "Mal, ini gimana? Kita mau langsung balik apa mau nginep di sini? Jam 12 nih," gitu, saya bilang gitu kan. Si Jamal awalnya bilang, "Kita nginep dulu deh, gue capek," kata Jamal kan, "kita udah seharian gitu." Ya udah tuh ada masjid, saya bilang tidur di situ aja. Ya udah, nah pas kita mau nginep, kita inget tuh, Bu, kita kan hari Minggu jalannya ya. Nah, besok itu hari Senin, itu ada mata kuliah yang nggak bisa kita tinggal pokoknya. Pokoknya itu dosen killer banget kan, kita harus masuk gimana pun gitu. Itu mata kuliah filsafat, saya masih ingat. Saya bilang tuh ke Jamal, "Mal, besok kan ada filsafat nih, kita nggak masuk. Bahaya kan, kita harus masuk nih." "Oh iya, terus gimana, Dil?" "Terpaksa kita pulang sekarang." Nah, kita tuh udah ragu, Bu, sebenarnya kita mau pulang. Udah ragu, udah jam 12-an lewat kan, kita mau pulang. Saya bilang, "Insya Allah lah, Mal, subuh kita udah nyampe di Jogja." Karena udah sepi kan, gak macet gitu. Jadi yuk balik yuk, balik lah, akhirnya balik sekarang kan. Kita langsung balik. Nah, selama di perjalanan kita itu masih ngikutin rombongan bis tadi, Bu. Tadi kan banyak bis kan ya, banyak bis rombongan gitu.
kita masih ngikutin tuh buat jalan keluarnya, kita masih nempel sama bis itu. Nah tiba-tiba di tengah jalan, kita kan lewat Pantura Bu ya, di tengah jalan bis itu belok ke kiri. Jadi ada pertigaan Bu, di tengah jalan tuh ada pertigaan, bis itu belok ke kiri. Kita emang ngelihat semua kendaraan itu ke kiri semua, nggak ada yang ke kanan. Yang ke kanan itu emang sama sekali kosong, nggak ada kendaraan belok kanan. Cuman saya ngerasa emang bodohnya waktu itu, saya sama Jamal inisiatif ambil kanan. Dengan iming-iming, Mal kanan aja yuk, sepi tuh, nggak ada orang kan, nggak ada yang kesana. Sedangkan di kiri macet Bu. Ya kan bayangin aja, banyak rombongan bis-bis gitu kan, bis pariwisata yang gede-gede ke kiri semua gitu loh. Juga mobil-mobil, motor di kiri semua kan, sumpek gitu macet. Wah kalau kita ke kiri sama aja bohong nih, kita nggak mungkin nyampe subuh nih gitu. Ambil kanan aja yuk, siapa tahu ketemu jalan langsung nyampe Jogja gitu kan. Namanya juga saya orang Jakarta, si Jamal orang Kerawang kan, nggak tahu daerah sana kan. Ya udah terserah mau ambil kanan, ambil kanan aja yuk. Udah kanan, kita belok kanan Bu. Sendirian, satu motor ini ke kanan, yang lain ke kiri, kita kanan sendirian tuh. Udah masuk kan ke kanan, awalnya kita senang, wah enak nih sepi nih, nggak macet kan, santai gitu. Itu udah mulai kira-kira jam 1-an Bu, situ tuh. Saya sendirian di situ. Masuk kanan sendirian, saya masih santai lah di motor kan Jamal yang bawa tuh, saya dibonceng. Untuk menghibur diri saya sambil nyanyi juga lah di jalan kan, buat biar nggak sepi gitu. Nyanyi di jalan set. Kok makin lama kok suasana makin sepi. Makin sepi tuh, sama sekali ibaratnya suara jangkrik nggak ada. Sepi banget di jalan kan. Kok saya mulai, gue di mana ya dalam hati tuh. Mulai gitu tuh Bu di jalan. Saya coba ambil HP kan, saya ngeliat HP, sinyal hilang, nggak dapat sinyal di situ. Nah, nggak lama tuh dari situ saya mulai ngelihat banyak pohon-pohon gede Bu. Di kanan kiri kan banyak pohon-pohon gede. Saya mulai sadar, ini gue masuk hutan nih. Yang tadinya jalan aspal kan, jalan raya gitu, tiba-tiba tuh jalanannya itu berubah jadi jalanan tanah gitu Bu, yang geradakan gitu tuh. Jalan sempit, cuman gang buat satu jalan doang gitu, buat satu motor doang gitu kan. Di samping kanan tuh banyak tumpukan kayu bakar, pokoknya barang-barang udah nggak kepake gitu kan. Di kiri pohon-pohon gede semua tuh, gelap banget, nggak ada penerangan, cuma pakai lampu motor. Saya ngeliat HP udah nggak dapat sinyal kan, nggak ada sinyal lagi. Udahlah masukin ke jaket tuh Bu, masukin kantongan udah tuh. Saya diem aja, pokoknya gabut di jalan tuh. Gue di mana ya gitu kan? Apa gue salah jalan dalam hati kan? Si Jamal juga ngerasa, Dil, tuh jalannya nggak tahu Bu, nggak dapat sinyal, HP hilang gitu kan? Sinyal hilang di HP. Terus gimana? Udahlah ikutin aja lah, udah telanjur belok kan? Lu sih suruh belok kanan, dia bilang. Ya udah ikutin aja, kita nggak tahu jalan. Udah ikutin tuh. Udah kira-kira 10 menitan di jalan gitu kan, kita udah nggak jelas. Tiba-tiba saya ngeliat Bu dari kejauhan, itu di samping kiri ada pohon gede banget, ada pohon gede samping kiri. Saya jalan di sini kan, di samping sini, samping pohon, saya jalan. Begitu ngelewatin pohon gede itu, tiba-tiba di samping pohon ada orang diri, nempel di pohon, begini. Anehnya sosoknya itu bapak-bapak Bu ya, bapak-bapak, cuman matanya kosong, tatapannya dia begini doang nih di samping pohon nempel. Dia ngeliat ke depan, madep ke depan, cuman kosong matanya. Yang bikin saya kaget karena saya tuh nengok, jadi muka sama muka ngeliat gini Bu. Ini jalanan sempit ya kan, jalan sempit, ada pohon gitu, jadi nempel banget gini. Begitu saya ngeliatin pohon, saya nggak sengaja Bu kayak nangkep apa sih di bagian mata paling ujung kan, kayak ada sesuatu gitu nih nempel di pohon gitu. Saya nengok begini, itu muka dia begini Bu di sini nih. Ngeliatin saya kan, saya hampir goyang gitu tuh di motor. Terus goyang, astagfirullahaladzim, saya bilang gitu. Lu kenapa dia? Enggak apa-apa gitu kan. Saya diem itu, saya nggak berani ngomong Bu, saya nunduk kayak gitu. Namanya saya juga bukan orang sana kan. Ibaratnya kan kalau di Jakarta mungkin saya belum pernah nemuin hal kayak gitu. Jadi benar-benar ya saya gini diem itu. Tuh. Pas udah agak jauh dikit motor saya tuh, saya nengok lagi ke belakang. Saya pengen mastiin itu orang bukan. Saya nengok ke belakang begini, dia masih begini. Kan kalau emang itu manusia, dia ngapain kek, ada pergerakan kan,
Mungkin dia apalah ini rumput lah atau gimana, dia nggak nempel doang gini. Pas ngeliat, anjir kayak bukan orang lah, mati kan. Lu tuh saya diem aja tuh. Nah nggak lama dari situ tiba-tiba si Jamal bilang, dia ngerem mendadak bu, dret gitu kan. Saya tepok tuh, lo ngapain berhenti? Udah tahu tengah malam gini kita cuma berdua kan, pakai berhenti lagi, bukannya buru-buru gitu. Enggak deal tukeran deal yang bawa motor nih. Emang kenapa? Enggak, gue pengen lihat sinyal di HP gue, siapa tahu dapat sinyal, dia bilang gitu. Udah kita berhenti kan, saya tukeran tuh, saya bawa motor. Ternyata ini langsung saya jelasin aja bu ya. Setelah saya klarifikasi lah, si Jamal bilang pas begitu dia berhenti, dia tuh ngeliat ada kakek turun dari bukit bu. Pokoknya ada dataran tinggi lah ya. Ada kakek turun pakai tongkat, sarungnya diginiin kan, pakai ada sarung di kayak orang mau ngeronda gitulah, pakai tongkat jalan pelan-pelan. Nah kakek itu ngeliatin si Jamal gitu dari jauh. Mungkin si Jamal kena kan mentalnya gitu, akhirnya dia berhenti, minta tukeran, saya bawa motor tuh. Udah, akhirnya saya bawa motor lagi, terus jalan itu tuh saya tanpa arah bu, jalan tuh cuma ngikutin jalan doang. Nah kisaran 15 menit dari situ kan, di depan saya itu ada batu, kayak batu kali yang gede gitu kan. Ada cewek duduk, rambutnya panjang, pakai kayak dress putih gitu. Duduknya manis bu, gini aja duduknya tuh. Nah saya dari jauh tuh ngeliat kan, kayak orang duduk nih gitu kan, cewek nih rambutnya panjang gitu kan. Nah saya tuh hal kayak gitu malah bikin penasaran kan, kita malah bikin penasaran. Akhirnya saya ngebut tuh, saya kencengin, saya ngebut. Begitu di depan batu itu, begonya saya berhenti sebentar. Saya ngeliat mukanya gini, sama persis kayak bapak tadi, pandangan kosong. Karena saya kaget, mungkin tuh motor saya kena kerikil bu ya, jatuh saya di situ. Saya jatuh, celana robek, panjang tuh, agak jauh soalnya saya jatuhnya. Saya jatuh kemana, motor kemana gitu kan, agak lumayan jauh. Celana saya robek, set. Akhirnya si Jamal bilang, lu kenapa dulu ngantuk? Enggak, saya cerita situ tuh. Mal, lu ngeliat nggak ada cewek duduk tadi? Di mana? Di batu itu. Pas saya nengok ceweknya hilang. Batunya ada, ceweknya hilang. Di batu ini. Halu-halu dibilang gitu kan. Gak ada, lu udah ngantuk nih. Jadi pikirannya kemana-mana kan, imajinasi dibilang gitu. Beneran ada cewek di situ. Gak ada. Udah sini, biar gue lagi bawa motor. Tukeran lagi tuh bu, gantian lagi bawa motor. Udah tuh. Saya situ semakin yakin, ini gue salah jalan. Udah yakin di situ. Ini gue salah jalan nih. Udah tukeran lagi, si Jamal lagi yang bawa motor. Kita udah lanjut lagi jalan kan. Itu agak lama jedanya bu, kisaran setengah jam. Karena emang tanpa arah bu ya, itu jalan tuh emang panjang, pokoknya nggak jelas deh, saya nggak tahu kemana arahnya gitu. Kisaran setengah jam gitu kan, saya udah ikutin jalan-jalan. Tiba-tiba tuh saya ketemu jalan buntu. Ada pas begitu saya mentok, set, kayak itu tuh ditutup pakai kayu-kayu gitu bu, tumpukan kayu bakar gitu kan, ditutup semuanya. Nah anehnya lagi di sini, begitu saya mulai jalan tadi kan, dari depan gini jalan, itu sama sekali nggak ada orang, nggak ada kehidupan sama sekali di situ. Bahkan lampu juga nggak ada, pakai lampu motor doang kan. Begitu mentok, set, ya Mal mentok nih, saya bilang gitu dari belakang kan. Terus gimana? Udah kita muter lagi deh, coba cari jalan lain kan. Begitu kita muter begini bu, tiba-tiba ada cewek diri, pakai baju putih panjang, rambutnya segini, rambutnya keriting. Di setiap ujung rambut itu ada daun-daun kering nempel, kayak rambut orang gila bu, kayak nggak diurus. Awalnya pas kita jalan dari depan begini nggak ada orang, sama sekali nggak ada orang, kita berdua doang. Begitu kita muterin motor begini, set, di sini cewek diri. Saya lihat gini kan, saya mikir tadi nggak ada orang perasaan. Dia sambil gini bu, rambutnya diputer-puter gini, matanya kosong, sama semua yang saya lihat tuh kayak gitu, kosong mata gini. Saya gini jalan kan pelan-pelan. Sudah ngelewatin dia tuh saya tepok, Mama lo ngeliat nggak? Ya gue ngeliat dia. Tadi nggak ada kan pas kita lewat? Nggak ada. Nah saya bilang tuh, Ma lo mau nanya jalan nggak? Ah lo gila nanya jalan gitu kan? Itu bukan orang pasti, kata si Jamal gitu. Tapi gimana, kita nggak ada petunjuk nih, saya bilang. Mau kemana kita nih? Kan udah sejauh ini kan,
tapi oleh nanya ya gitu. Gue nggak berani. Ya udah gue nanya. Jadi pas kita udah ngelewatin dia itu, kita muterin lagi Bu, muter balik lagi nih buat nanya sama sosok itu kan. Cuman kita kasih jarak Bu berhentinya. Jadi sosok itu dirinya di sini, kita berhentinya agak jauh nih di sini. Buat kita nggak berani kan kalau berhentinya di depan dia banget. Kita agak jauh berhenti, sini turun. Akhirnya saya turun tuh Bu, turun. Saya yang jalan ke depan, nyamperin sosok tadi. Si cewek itu sama, dia nggak gerak. Kan kalau orang normal kan nengok kanan kiri. Kalau ngeliat kita nanya kan, Mas mau kemana gitu kan. Ini enggak, cuma gini dong udah. Ini tangannya pelan, bukan yang gini-gini, pelan doang. Saya jalan pelan-pelan kan. Saya tuh jalan pelan-pelan sambil nunduk Bu, saya nggak berani ngeliat mukanya dia kan. Saya mulai nanya ke dia gitu. Misi Bu, saya bilang ibu manggilnya. Misi Bu, saya mau nanya jalan, saya bilang gitu. Dia masih gini aja. Enggak nanya, Mas mau kemana, enggak. Kan kalau orang beneran nanya kan. Saya nanya. Saya malah curhat sama setan itu, saya malah curhat. Saya dari Pekalongan Bu, saya mau balik ke Jogja, alat mana ya gitu kan. Saya itu nyasar ke sini. Saya nggak tahu daerah mana, saya orang Jakarta, saya malah curhat tuh. Nggak tahu daerah sini. Dia begini, dia langsung bilang. Tangannya gerak. Lurus kanan kiri. Pas dia ngomong saya kayak kesetrum Bu. Zzz, tuh saya merinding tuh. Zzz, kayak gitu. Pas udah dia udah berhenti, tangannya jatuh. Tak. Saya ngerti tuh. Oh berarti dia udah selesai ngasih petunjuknya gitu kan. Saya ingetin tuh omongan dia, lurus kanan kiri gitu kan, belok lagi ke sini gitu. Dia udah selesai, dia bilang, "Makasih Bu ya." Saya langsung lari tuh. Langsung lari nyamperin si Jamal kan. Emang lu inget nggak tadi? Ingat udah kan. Pas udah kita mulai jalan lagi, pas sama Bu kayak tadi, sudah agak jauh, saya nengok ke belakang, saya pengen mastiin kan, kayak si bapak tadi tuh, ini orang bukan gitu. Pas saya nengok ke belakang gini, yang cewek tadi kan, tangannya masih kayak gini, set, dia muter badan, muter juga pelan-pelan gini, muter badan, dia jalan lurus masuk. Pas begitu saya sadar, di situ nggak ada rumah, cuma ada kandang. Nggak tahu kandang sapi atau kandang apa gitu. Dia masuk ke kandang. Akhirnya saya tepok si Jamal. Mal, lu lihat rumah nggak? Nggak ada rumah. Tadi kandang kan? Saya bilang gitu. Itu kandang. Nah ibu tadi masuk ke kandang. Lo serius? Masuk ke kandang? Pas saya nengok lagi Bu gini. Dari kandang itu keluar burung putih. Burung putih gede banget burung itu Bu. Dan kalau burung itu kan pasti ada corak-coraknya kan. Kayak putih ada hitam-hitamnya warna apa. Ini enggak, ini putih polos bersih Bu, segede bantal kali burungnya Bu, gede. Burung itu keluar dari kandang ibu tadi kan, yang masuk dalam kandang itu. Dia keluar terbang, dia langsung standby di atas kepala saya tuh. Saya bilang sama si Jamal, Mal, lo lihat ya dari spion, ada burung Mal di atas kepala gua. Pas dia ngeliat, iya adalah tuh burung dari mana? Dari kandang tadi, kandang tempat yang ibu tadi masuk, dia bilang itu kan. Udah tuh, ternyata burung itu pas setelah saya perhatiin, dia yang ngasih petunjuk jalan. Itu sama yang dikasih tahu sama setan tadi. Dia ngikutin, belok kanan, kiri segala macam. Begitu di belokan terakhir, anggaplah belokan terakhir itu belok kanan misalnya Bu. Begitu di belokan terakhir, baru burung itu pergi. Jadi kita belok kanan, dia langsung terbang, ngilang gitu. Udah tuh, kita udah sampai belok kanan. Jadi petunjuknya itu kayak puzzle Bu. Setelah kita belok kanan, kita ketemu lagi sosok bapak-bapak duduk kayak di batu kali gitu Bu. Duduk aja biasa gitu, duduk di batu kali. Dari jauh saya udah ngeliat tuh, Mal, di depan tuh ada orang lagi duduk tuh. Lo mau nanya lagi nggak? Nanya jalan, bilang gitu kan. Boleh, tapi gantian ya, gue bilang. Lo yang nanya sekarang. Gue udah setengah mati ngadepin yang tadi kan, yang cewek tadi tuh. Yaudah ya, gue deh yang nanya gantian. Sama kita berhenti, si Jamal turun. Saya bilang kan, Mal gue di motor ya, gue nggak berani ngikutin ke sana, saya bilang gitu kan. Udah saya nunggu di motor, si Jamal turun, dia jalan tuh nyamperin bapak itu kan yang lagi duduk. Begitu udah nyamperin, awalnya tuh dia nanya gini, Pak saya mau nanya gitu. Saya perhatiin dari jauh Bu gini. Tapi begitu bapak itu, kan bapak itu ngadep sini Bu ya, si Jamal di sini nih. Pas bapak itu begini, si Jamal langsung duduk begini. Awalnya ngelihat awalnya. Contoh kayak ibu kan,
Bu gini-gini. Pas ibu nengok, Jamal langsung begini. Saya dari motor merhatiin tuh, kenapa ini anaknya gitu kan, kok kayak agak beda gitu. Pas setelah selesai ngomong, si Jamal langsung ngibrit kan ke motor. Saya nanya, lu kenapa tadi ikut nunduk? Enggak, dia gila, aku takut banget. Emang kenapa? Di lehernya ada bekas lilitan, hitam bengep. Lu serius? Ya cepet naik. Udah naik kan, terus jalan lagi tuh, jalan terus. Kita udah banyak baca doa, baca salawat lah di motor gitu kan. Pokoknya udah aduh, gue tau gini gue nginep deh, biarin ibaratnya dihukum dosen gitu gue ya. Aduh, benar-benar kapok gitu. Ternyata petunjuk dari si bapak tadi kan, itu nganterin kita ke masjid. Mulai dari petunjuk dari yang setan tadi, yang kuntilanak keriting itu Bu, yang kayak gini-gini kan. Itu dia ngasih petunjuk buat nganterin ke bapak itu. Dari bapak itu ngasih petunjuk ke masjid. Ternyata kita ikutin. Kemana mal? Kiri. Terus mana lagi? Lurus. Tar kanan gitu kan. Ternyata pas sudah terakhir kan, terus kemana lagi? Udah bapak itu cuma ngasih tau segini doang nih gitu kan. Udah deh, kita berhenti dulu kan. Kita ngaso. Baru kita standar motor gini Bu, kita miringin. Saya nengok ke kanan gini. Ternyata masjid sampai saya itu. Ternyata bapak itu ngasih petunjuk buat ke masjid. Pas saya udah berhenti kan standar motor gini, di masjid azan subuh. Pas banget azan subuh. Begitu saya berhenti di masjid itu azan kan, Allahu Akbar gitu. Saya tuh mau nangis di situ Bu, karena gila, ini panjang loh, semalaman loh kita di sini. Sampai ternyata dikasih petunjuk yang saya anggap kayak puzzle gitu kan susunannya, dan di endingnya kita dianterin ke masjid. Begitu udah masjid kan, udah azan gitu, si Jamal ngajakin, udah dulu kita sholat dulu yuk biar lebih tenang, kata Jamal gitu. Enggak, bentar gue mau istirahat dulu, saya bilang kan. Udah, saya di motor saya begini aja kan, maksudnya gila sih, nggak nyangka kan sampai kayak gini gitu. Pas saya udah agak tenang ya kan, udah tuh, yuk kita sholat yuk. Udah, saya ganti sarung kan Bu, kan celana robek soalnya tuh, celana robek panjang, saya juga berdarah di sini. Saya masuk ke kamar mandi, saya ganti sarung, sholat. Pas setelah sholat, ada bapak-bapak, ini manusia Bu, bapak-bapak, dia nepok saya, habis sholat tuh. Mas, oh iya Pak, kenapa? Habis ini kamu berdua ke rumah saya dulu ya, bilang gitu. Saya sama Jamal lihat-lihatan kan, udah ke rumah saya dulu. Rumahnya di mana Pak? Di situ tuh, di bawah masjid, dia bilang. Jadi masjidnya itu di depan ada tangga gitu kan, bukan tangga sih, tangga dari tanah gitulah dibikin kan, tangga gini. Nah di bawah tangga tuh rumah bapak itu. Oh iya Pak, ntar saya kesana gitu. Udah selesai, saya udah ganti baju lagi segala macam. Saya bilang, Mal, ke rumah itu nggak? Udah ikutin aja deh, kita udah nggak tahu lagi nih mau ngapain kan. Udah, saya turun tangga, masuk ke rumah itu kan. Masuk, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Duduk Mas, duduk. Dia langsung nyuruh anaknya ambil roti. Jadi bapak itu punya usaha roti Bu, kayak punya usaha roti gitu. Dia bilang pakai bahasa Jawa kan, pokoknya ambil roti sama bikin teh panas buat Mas ini berdua gitu. Udah tuh, udah disediain, Mas makan dulu, sarapan gitu kan. Udah sarapan, saya juga sama Jamal main kode-kodean kan, ini apa nih gitu, siapa gitu kan. Kita udah makan roti, udah minum teh. Akhirnya si bapak itu bilang, bapak itu sambil ngerokok Bu, bilang ngerokok kan, santai pokoknya sambil ngerokok. Dia bilang, kamu dari mana tadi? Dia bilang gitu. Saya cerita, jadi Pak, saya dari Jogja, saya kuliah di Jogja, saya ziarah ke Pekalongan, terus pulangnya saya belok kanan, saya nggak tahu kemana, nyasar nyampe sini Pak, saya bilang gitu. Udah gitu dia bilang, terus kamu lihat apa aja tadi? Kata bapak itu. Saya cerita, saya ketemu ini Pak, gini-gini. Terus dia tuh ngasih petunjuk jalan nyampe ke sini. Saya ceritain semuanya kan. Sampailah saya di masjid Pak gitu. Kamu tahu nggak? Yang kamu lihat itu Fata Morgana. Dia bilang, maksudnya gimana Pak? Ada kehidupan lain yang kamu nggak tahu di sini. Saya diam kan, saya dengerin. Kamu tahu nggak? Ini tempat apa? Nggak tahu Pak. Emang ini apa? Iki
Alas Roban, kata bapak itu. Pas setelah ngomong gitu, saya masih biasa aja bu, karena saya emang nggak tahu kan. Dulu saya nggak tahu Alas Roban tuh tempat yang angker, saya nggak tahu tuh. Saya masih, oh Alas Roban, saya gitu doang. Cuman si Jamal ternyata dia udah tahu Alas Roban tuh tempat kayak gimana. Si Jamal tuh dia masih lagi, ini Alas Roban pak, ini Alas Roban. Dia langsung kayak nggak tenang gitu kan. Aduh gila, pantas gini nih. Saya tanya, emang lo tau mah Alas Roban? Ntar deh pas nyampe di Jogja gue jelasin, emang gue ceritain semuanya gitu. Lalu saya diem kan. Akhirnya karena udah agak terang, kira-kira jam 5:30 lah, saya mau pamitan sama bapak itu. Pak sebelumnya makasih udah dijamu kan, kasih sarapan. Kita berdua mau pamit pak, mau pulang, mau lanjut ke Jogja. Tunggu. Ntar biar anak saya yang nganter kamu keluar dari sini, karena percuma kamu berdua gak akan bisa keluar dari sini. Kata gitu. Kira-kira jam 6:30 atau jam 7 gitu kan. Akhirnya dia manggil anaknya tuh pakai bahasa Jawa. Saya juga nggak terlalu paham sih. Intinya tolong anterin mas ini berdua keluar dari sini. Anaknya juga cuman nggih gitu kan. Udah mas, monggo mas, saya tak anter gitu. Udah, ternyata keluar dari rumah itu bu, cuman keluar rumah, jalan sebentar kan, lurus, belok kanan, itu jalan raya Pantura yang kita lewatin semalam. Oh. Tapi kita berdua semalam tuh muter-muter situ. Ternyata benar tuh kata yang bapak itu kan, ada kehidupan lain yang kamu nggak tahu, yang kamu lihat tuh fata morgana, sebenarnya nggak ada, gitu. Dan kata bapak itu, untungnya kamu itu pulang dari ziarah. Bapak itu tahu, pasti itu makam Habib ini kan disebut namanya. Itu mah Habib, ibaratnya katanya wali lah, mau udah terkenal. Kamu tuh dapat ibaratnya berkah dari situ, sampai kamu tuh selamat. Kalau seandainya kamu itu pulang dari jalan-jalan atau mungkin liburan lah kemana gitu, terus kamu nyasar ke sini, kemungkinan kamu gak akan selamat lagi. Tapi karena kamu pulang dari ziarah, akhirnya kamu masih dapat selamat lah ya, dapat berkah dari itu kan. Akhirnya kamu masih dikasih petunjuk sama sosok yang ada di sini. Jadi keluar rumah cuman lurus dikit, belok kanan jalan raya. Gitu. Saya tuh sama kayak ibu pas betul ngeliat jalan raya sambil napas kan. Anjir, saya udah nggak percaya gitu. Gila, kayak orang depresi bu. Kok aku nyampe sini ya gitu. Nggak nyangka. Si Jamal juga udah lemes mukanya kan. Begitu saya mau pamitan sama anaknya, Mas, makasih ya udah nganterin ke sini gitu. Kita berdua mau pamit mas, mau langsung jalan lagi balik. Nggih mas. Anak itu bilang, Mas, lain kali jangan kesini lagi ya. Anaknya, emang kenapa mas? Gak apa-apa, bahaya aja buat sampean. Udah saya pamit pulang. Anaknya balik. Kita berdua langsung balik lagi ke Jogja. Di perjalanan tuh saya mikir, gue kenapa ya semalam? Kayak gak percaya bu, kok gue nyampe sini gitu kan. Yang awal cuman pengen ziarah doang, kok nyampe ke sini gitu. Udah dari yang awal kita mau ngejar jam kuliah, malah apes semuanya bu. Kuliah kita gak masuk, kita malah nyasar ketemu di Alas Roban kan, disesat kayak gitu. Gitu. Udah sampai di Jogja, kita udah selamat kan. Nyampe di sana kita langsung tepar dulu sama Jamal tuh seharian. Begitu bangun, Jamal cerita, Dil, Alas Roban tuh tempat ya pembuangan jin lah, tempat inilah, tempat itulah. Saya langsung, wah kayak orang gimana sih bu, kayak gila kita nyampe sana loh gitu. Makanya gue juga nggak tahu tuh kita nyampe sana gitu. Kayak kurang lebih kayak gitu. Terpesona gue dengernya. Itu iya benar juga sih kata bapak itu ya, pulang dari ziarah makanya selamat ente. Kalau enggak walah, itu kan udah masuk ke dunia lain memang ya. Ternyata kan gitu. Yang ditemuin juga bukan orang bener ya. Ya semoga jadi pelajaran buat yang lain ya. Betul. Jadi jangan ngambil jalan pintas yang nggak tahu ya. Cuman katanya tuh setelah saya tahu ya, ternyata tuh Alas Roban tuh ada 2 jalur bu katanya. Jalur lama sama jalur baru. Ternyata yang orang-orang pada belok kiri semua tuh jalur baru. Mungkin mereka emang udah tahu kali ya ini jalur barunya, jadi mereka pada belok kiri. Karena saya emang nggak tahu kan, baru pertama kalinya kesana gitu. Saya ambil jalur lama. Tapi emang itu ada jalur bener? Ada jalur, kayak pertigaan gitulah bu ya, kayak pertigaan gitu. Tapi gitu.
apes aja masuk ke dunia lain gitu kan. Apes kayak gitu. Katanya kalau di jalur baru itu emang banyak kehidupan lah ya, ada pasar, ada apa segala macam. Kalau di jalur lama tuh emang udah nggak berfungsi, cuman kayak apa sih, tumpukan kayu bakar, kayak hutan gitu aja. Saya dulu kalau pulang ke Jawa itu kan suka lewat Alas Roban juga tuh. Itu kalau lebaran itu kan banyak orang jualan Indomie. Oh, lebaran. Tenda-tenda gitu. Oh. Tapi kalau malam dia nggak ada, kalau siang ada. Oh. Jualan kelapa. Gitu, jualan kelapa, jualan Indomie. Kalau sampai jam 6 sore lah. Kalau kita datang gitu lewat malam tuh nggak ada. Tutup. Emang belakangnya sih alas, namanya alas tuh hutan. Kalau saya takutnya itu karena jalanannya begini nih. Iya. Begitu kita kenceng di bawah truknya pelan, push. Itu sebenarnya yang ditakutkan, bukan setannya. Iya. Tapi kalau memang belum masuk alasnya juga, tapi di pinggir alasnya ya. Kalau kejadian di dalam alasnya ya mungkin ya serem itu. Bang, ini kan udah sampai masjid ya. Waktu itu kan udah capek banget ya. Iya. Nah, keadaan di masjid tuh ada berapa orang atau gimana? Oh, maksudnya normal apa enggak gitu? Kan pas subuh tuh. Ada berapa jamaah atau cuma berdua? Oh iya, jadi kan pas waktu begitu nyampe di masjid, saya kan istirahat dulu Bu ya sebentar kan. Nah, teman saya ini dia nggak duluan sih sebenarnya, nungguin saya dulu. Jadi kita sholatnya bareng-bareng tetap. Jadi waktu saya lagi kayak istirahat sebentar di motor, dia masih diri aja nungguin saya dulu gitu. Jadi kita masuk ke masjidnya bareng-bareng. Dan buat masalah jamaahnya itu emang sholat udah normal sih Bu. Mulai ada perkampungan kayak gitulah, ada kehidupan ada di situ. Walaupun emang jamaahnya nggak banyak, paling berapa 4-5 orang lah, tapi udah ada situ. Berarti ya udah seperti udah masuk ke kampung normal Iya, lah ya. gitu. Bukan kampung gaib, tapi si bapak ini yang nepok itu mungkin saya bilang mungkin nggak tahu itu bisa dibilang ustadz atau mungkin kayak apa ya, semacam kayak kuncen kali ya. Jadi dia yang paham tentang, mungkin dia orang lama di situ, jadi dia tahu emang wah ini orang kayak bukan orang sini nih gitu kan, pasti ada masalah nih gitu. Akhirnya saya dipanggil gitu buat dijelasin gitu. Oke. Bang, katanya punya channel YouTube juga nih. Punya Bu. Boleh dipromosiin Bang, silakan. Oke. Namanya Dunia Mereka. Namanya Dunia Mereka, sama sih kayak Ibu juga ya, kita podcast horor. Sama kita ngundang narasumber juga buat cerita gitu. Emang awalnya karena ngelihat Ratna Wulan jadi bikin channel YouTube. Waduh, termotivasi gitu. Teman-teman jangan lupa subscribe Dunia Mereka. Dan juga jangan lupa subscribe Ratna Wulan Channel. Ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.